Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifatur Rahman Bayi. Saya dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2023 dengan NPM 230615744 akan menjelaskan mengenai um, dua hal. Yang pertama yaitu tentang analisis gravimetri dan yang kedua yaitu tentang titrasi. Untuk analisis gravimetri sendiri, sebenarnya apa sih analisis gravimetri itu sendiri? Sebenarnya analisis ini memiliki prinsip dasar, yaitu bahwa analisis gravimetri ini ialah pengukuran kuantitatif suatu zat berdasarkan beratnya atau masanya. Jadi mm, massa dalam analisis ini suatu zat itu akan diubah dalam bentuk senyawa lain yang lebih murni dan lebih stabil, tentunya melalui beberapa tahapan sampai pada ditimbang dan beratnya itu akan sangat akurat mendefinisikan massa atau berat dari uh, senyawa atau zat yang kita inginkan gitu. Intinya senyawanya itu akan sangat murni nantinya. Nah, tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilewati pada prinsip analisis ini? Yang pertama yaitu ada presipitasi. Presipitasi itu di mana zat yang akan dianalisis diubah menjadi bentuk padatan atau yang disebut dengan presipitat yang kemudian dapat disaring dan dipisahkan dari larutan. Jadi zat yang ada tadi, senyawa yang ada tadi itu kita ubah menjadi padatan, kemudian masih disaring dan dipisahkan. Nah, kenapa masih disaring dan dipisahkan dari larutan? Karena dari yang zat yang kita ubah tadi menjadi presipitat itu belum sepenuhnya bersih gitu, masih ada kotoran-kotoran, masih ada zat-zat pengotor yang terperangkap. Jadi perlu adanya filtrasi dan dicuci lagi gitu. Uh, Setelah itu dilakukan pengeringan atau pemanasan. Jadi kan ada pencucian tuh tentunya dimasukin air dong atau zat-zat berupa cairan gitu kan, liquid. Nah, adanya pengeringan dan pemanasan ini untuk menghilangkan air tadi, zat-zat air tadi sehingga benar zat yang memang ingin ditimbang dan dicari masanya dari analisis gravimetri ini benar-benar sangat murni dan stabil. Nah, kemudian tahap keempat masuk ke tahap penimbangan. Ya, nah, dari ini sehingga muncul pertanyaan, mengapa sih pengukuran massa yang akurat sangat penting dalam metode ini? Kenapa sih perlu melalui beberapa tahap sehingga sampai ini di zat yang benar-benar murni, sehingga massanya benar-benar akurat? Nah, kenapa sangat penting? Karena seluruh analisis ini didasarkan pada berat dari presipitatnya atau zat yang diendapkan tadi. Kalau misalnya dia tidak teratur, akan menyebabkan kesalahan yang sangat signifikan dalam perhitungan hasil analisisnya, sehingga uh, dari peralatan penimbangannya harus sangat sensitif dan presisi, dan penelitinya juga itu atau yang melakukan uji coba ini atau analisis gravimetri ini harus benar-benar sangat teliti dan harus sangat memastikan bahwa presipitatnya itu benar-benar murni dan stabil. Kemudian um, analisis gravimetri ini juga ada dua, yaitu di mana gravimetri presipitasi dan gravimetri volatilisasi. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu kalau gravimetri presipitasi itu dia melibatkan pembentukan presipitat atau endapan yang mana endapan ini tidak larut dengan menambahkan reaksi yang sesuai dalam larutan yang mengandung analit atau zat yang memang mau dianalisis tadi. Kemudian melalui beberapa tahapan yang sudah disebutkan. Contohnya gimana? Contohnya itu misalnya kita mau menganalisis nih kandungan ion klorida yang uh, dengan kita mengendapkan sebagai perak klorida atau AgCl gitu kan. Sedangkan gravimetri volatilisasi ini dia melibatkan penguapan dari zat yang diukur atau salah satu komponennya. Jadi
komponen volatile ini salah satunya itu akan diubah menjadi gas yang kemudian dilepaskan dan residu yang tersisa ditimbang dan menentukan massa analit yang hilang, gitu. Eee, Contohnya apa? Contohnya itu penentuan kadar air dalam suatu sampel melalui penguapan dan pengukuran penurunan massa. Sehingga kita bisa narik kesimpulan nih sebenarnya, mereka ini sama untuk menentukan massa, tapi sampelnya aja yang beda. Satunya dengan cara pengendapan, satunya lagi dengan cara diuapkan, gitu. Nah, eee, terus mengapa untuk presipitasi tadi, mengapa penting untuk mengeringkan atau menggabungkan presipitat sebelum ditimbang dalam analisis gravimetri? Kayak kita udah tahu kan tadi kalau misalnya mengeringkan itu, untuk menghilangkan air dan zat pengotor yang memang tidak diinginkan, sehingga, zat yang kita memang mau ukur atau tahu masanya ini benar-benar adalah zat yang sangat murni. Artinya dia terbebas air ataupun zat pengotor lain, ya kan? Mmm, jadi mengeringkan presipitat atau menggabungkannya bertujuan ya itu untuk menghilangkan semua air dan pengotor volatil tadi. Terus, yang berikutnya itu kita bisa mendapatkan massa yang konstan, massa yang tidak berubah-ubah dalam pengukuran. Sehingga massa yang kita dapat ya tentunya sangat akurat. Lalu kenapa, perlu kita keringkan lagi? Agar tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Misalnya dia, akan terjadi perubahan kimia ketika kita tidak mengeringkannya. Karena kan di dalamnya artinya masih ada zat-zat pengotor ya, dan itu bisa memacu terjadinya, penguraian atau oksidasi itu kan, sehingga terjadi perubahan kimia. Eee, Perubahan yang tidak diinginkan lagi misalnya terjadi penyerapan air kembali atau misalnya ada penguapan, begitu. Sehingga memang perlu, diadakannya proses pengeringan dalam analisis gravimetri ini. Lalu kemudian, kesalahan umum apa sih yang sering terjadi pada analisis gravimetri ini dan bagaimana sih caranya kita untuk mengurangi atau meminimais, kesalahan-kesalahan itu? Yang pertama yaitu ada presipitasi yang tidak lengkap. Maksudnya gimana? Jika presipitat tidak terbentuk secara sempurna atau proses pengendapannya tidak mencapai kesetimbangan sebagai, analit zatnya mungkin tetap berada dalam larutan dan tidak terendapkan gitu. Maksudnya dia tidak, terendap secara menyeluruh. Lalu bagaimana strateginya? Ya kita bisa menambahkan agen pengendap secara perlahan, kemudian tentunya memastikan pH, suhu, dan kondisi pengendapan yang tepat untuk memaksimalkan kelarutan dari produk atau zat yang memang kita mau ukur. Dan tentunya, uji coba ini jangan dilakukan secara cepat-cepat, jadi kita biarin dulu nih campurannya bereaksi selama waktu yang cukup, sehingga pengendapannya lebih maksimal gitu. Kemudian kemudian yang kedua kesalahannya itu zat pengotor yang masih ikut terendap bersama presipitat tadi atau zat yang memang ingin diendapkan gitu. Sehingga, massanya kan tentunya nggak murni lagi ya, ada lebih banyak lagi, dia lebih besar dibanding massa yang sebenarnya gitu. Lalu bagaimana strateginya? Tentunya, seperti tahapan-tahapan tadi kita melakukan pencucian pada presipitat, kemudian kita, mmm mmm, ya udah habis pencucian tentunya kita melakukan pengeringan biar, dari zat kotor dan juga air dari pencucian itu hilang gitu. Kesalahan ketiga yaitu presipitat ini, hilang atau terurai selama pemanasan dalam proses pengeringan nih. Jadi, mmm, presipitat itu dapat terurai atau hilang selama proses pengeringan, terutama jika suhu pemanasannya itu terlalu tinggi atau tidak dikontrol gitu. Jadi bagaimana strateginya? Ya kita menentukan nih suhu pengeringannya tuh, eee, yang sampai di batasnya tuh sampai di mana sih sehingga,
penguraiannya ini tidak berlebihan atau bisa dikontrol gitu. Kemudian kita bisa nih menggunakan tanur atau oven yang dapat mengontrol suhu, ya udah kayak gitu kan. Yang ketiga tentunya kita harus memantau, ya udah, memantau proses pengeringannya itu sehingga tidak over gitu. Nah, kesalahan keempat apa? Yaitu absorpsi kelembapan dari udara. Nah, setelah dikeringkan, presipitat ini masih dapat menyerap kelembapan dari udara selama proses pengeringan yang menyebabkan masanya itu tidak akurat. Lalu bagaimana kita untuk meminimalisnya? Yang pertama kita dinginkan dulu nih presipitat dalam desikator yang berisi agen pengering. Misalnya itu ada silika gel sebelum ditimbang. Lalu kemudian ya lakukan penimbangan setelah didinginkan untuk menghindari absorpsi. Nah, kesalahan kelima yaitu kesalahan penimbangan. Ya kalau kesalahan penimbangan artinya masa yang kita uh, mau tahu itu ya udah nggak akurat. Lalu strateginya bagaimana? Ya kita mengkalibrasi timbangan secara teratur sebelum digunakan. Kemudian menempatkan timbangan di ruangan yang stabil, bebas dari getaran dan aliran udara. Kemudian menggunakan teknik penimbangan yang tepat. Kesalahan yang keenam yaitu pemilihan filter atau media filtrasi yang tidak tepat. Di mana kita tahu tahapan tadi kan ada tahapan filtrasi ya, yang sehingga ketika filtrasinya ini tidak tepat, itu dapat mengakibatkan hilangnya sebagian presipitat atau dengan kata lain dia terkontaminasi dah. Jadi gimana strateginya? Yaitu pertama kita dapat menggunakan kertas saring atau filter membran yang sesuai dengan ukuran partikel presipitat. Kemudian ya memilih metode filtrasi yang tepat. Lalu kesalahan ketujuh yaitu reaksi samping yang tidak diinginkan. Biasanya ya jika reaksi kimia yang tidak diinginkan terjadi selama pengendapan, maka hasilnya juga tidak diinginkan. Lalu strateginya gimana? Gunakan kondisi reaksi yang sangat spesifik dan selektif, kemudian menambahkan agen penutup atau kompleks pembentuk untuk menghindari reaksi samping yang dapat terjadi. Dalam analisis gravimetri ini, kita bisa mengambil satu contoh aplikasi, misalnya yaitu dalam penentuan kadar logam dalam biji mineral. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama kan kita menyiapkan sampel, yaitu biji mineral yang kita mau ukur tadi. Kemudian kita ambil dari tambang, kita hancurkan sampai dia menjadi bubuk halus. Kemudian kita melarutkan bubuk sampel yang tadi itu menggunakan larutan kimia yang sesuai seperti asam atau basa untuk melarutkan logam yang diinginkan. Jadi kita sesuaikan nih, kita mau nyari apa di biji mineralnya itu kan. Habis dari pelarutan kita masuk di proses presipitasi. Nah, agen pengendap tertentu sesuai dengan yang mau dicari itu ditambahkan untuk membentuk endapan dengan logam target. Misalnya saja dalam analisis tembaga, logam dapat diendapkan sebagai Cu2S dengan menggunakan agen pengendap yang sesuai. Masuk kepada proses filtrasi dan pengeringan, kemudian masuk di proses penimbangan. Lalu masuk di terakhir yaitu perhitungan kadar logam. Habis kita tahu penimbangannya masanya gimana, kita udah tahu tuh kadar logamnya kayak gimana. Kita bisa cari tahu maksudnya. Relevansinya seperti apa? Relevansinya tentunya dari analisis gravimetri ini kita bisa mendapatkan hasil yang sangat akurat dan presisi. Yang ya udah, gravimetri itu kan dari beberapa tahap itu tentunya memastikan bahwa apa yang kita dapat ini memiliki akurasi dan presisi yang sangat tinggi. Kemudian keandalan dan dalam kontrol kualitas. Jadi gravimetri dapat digunakan untuk mengontrol kualitas dan konsistensi produk mineral di seluruh proses ekstraksi dan pemurnian. Sehingga memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi. Gitu kan. Kemudian efektivitas biaya metode ini, analisis gravimetri ini seringkali dia lebih ekonomis gitu. Karena tidak memerlukan instrumen mahal dan dapat dilakukan dengan peralatan laboratorium dasar saja. Yang kemudian relevansinya itu penerapan dia ini luas. Metode gravimetri ini
atau analisis gravimetri ini dapat diterapkan pada berbagai jenis biji dan mineral dengan hanya sedikit modifikasi saja. Ya, tinggal diganti-ganti agen pengendapannya atau ya itu. Nah, kemudian masuk ke titrasi. Di titrasi ini akan ada, nanti kita tahu, namanya titik ekivalen dan titik akhir. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Titik ekivalen itu adalah titik angka dalam titrasi di mana jumlah mol titran ini larutan standar yang ditambahkan, jadi titran itu yang ditambahkan sama jumlahnya dengan mol analit. Analit ini zat yang akan dianalisis atau yang mau dicari tahu nih dalam larutan. Pada titik ekivalen ini, reaksi kimia antara titran dan analit berlangsung secara sempurna sesuai dengan persamaan kimia yang seimbang. Jadi intinya bahwa molnya tuh sama dari yang larutan yang ditambahkan ataupun yang dianalisis gitu. Nah, kita tahu itu gimana? Dengan metode instrumental seperti pH meter untuk titrasi asam basa atau dengan kurva titrasi yang menunjukkan perubahan parameter tertentu yang berhubungan langsung dengan konsentrasi zat-zat dalam larutan. Kemudian untuk titrasi asam basa sendiri, artinya dia kalau sudah mencapai titik ekivalen itu, maksudnya mol asamnya ini sama dengan mol basa. Nah, kemudian titik akhir. Kalau titik akhir itu yang kayak gimana? Titik akhir itu dia titik di dalam proses titrasi yang ditandai dengan perubahan fisik yang terlihat. Misalnya dia ada perubahan warna. Jadi ketika kita tambahkan tuh larutan yang ingin dilarutkin ke sampel gitu, dia sampai sampelnya berubah warna, itu artinya dia udah mencapai titik akhir. Tapi titik akhir ini dia belum menunjukkan bahwa itu titik ekivalen. Jadi dia titik akhir ini mendekati titik ekivalen atau bahkan sudah dilewati tapi dikit gitu. Artinya ya molnya nggak sama 100%. Tuh. Cara mendeteksinya gimana? Jadi dalam titrasi asam basa, misalnya asam basa, titik akhir biasanya ditandai oleh perubahan warna indikator pH seperti phenolphthalein atau metil jingga. Tergantung pada sensitivitasnya lah dan pemilihan indikator yang tepat. Terus mengapa ini penting? Yang pertama, akurasi dalam penentuan konsentrasi. Jadi tujuan kita melakukan proses titrasi ini kan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui kan. Jadi jika titik akhir dan titik ekivalen tidak sama, hasil titik titrasi ini dapat mengarah pada kesalahan. Jadi walaupun titik akhir ini dia menunjukkan bahwa tidak 100% sama, tapi kan dia mendekati. Jadi acuannya itu tetap sama untuk kita dapat konsentrasi yang mau kita tahu. Kedua, pemilihan indikator yang tepat. Karena titik akhir ditentukan oleh perubahan indikator, penting kita untuk memilih indikator yang memiliki perubahan warna tepat sekitar pH atau kondisi kimia titik ekivalen. Yang ketiga itu meminimalkan kesalahan sistematik. Empat, menunjukkan kualitas hasil analisis kita. Lalu bagaimana sih, karena kita tadi udah ngomong indikator-indikator kan, bagaimana sih cara memilih indikator yang sesuai untuk titrasi asam basa? Yang pertama, kita harus menentuin nih jenis titrasi asam basanya tuh kayak gimana. Apakah dia asam kuat sama-sama basa kuat dalam proses titrasi, atau asam kuat sama basa lemah, atau asam lemah sama basa kuat, atau sama-sama lemah nih. Kalau asam kuat sama basa kuat, indikatornya itu di sekitar pH 7 seperti phenolphthalein atau metil merah. Kemudian kalau misalnya asam kuat basa lemah, dia titik ekivalennya itu dia biasanya ada di bawah 7. Dia cenderung ke asam. Kalau misalnya asam lemah basa kuat, indikatornya itu cari yang pH-nya tuh ada di atas, cari indikatornya tuh ada di atas pH 7. Karena titik ekivalennya tuh ada di sana.
Jadi pH-nya lebih tinggi. Kalau asam lemah versus basa lemah, dia tuh lebih luas penggunaan indikatornya. Karena uh, nilai uh, pH meternya tuh lebih dia lebih disarankan tuh menggunakan pH meter aja gitu. Yang kedua yaitu identifikasi pH titik ekivalen. Jadi kita dapat menghitung atau mengestimasi nih pH pada titik ekivalen menggunakan persamaan kimia titrasi dan konsep stoikiometri. Misalnya untuk titrasi asam kuat, ekivalen berada di sekitar pH 7 ini seperti yang dibilang tadi kan. Kemudian pilih indikator dengan rentang pH yang tepat. Ini masih sama seperti yang tadi. Misalnya indikator yang biasa dipakai itu ada phenolphthalein, metil jingga, bromtimol biru, metil merah, bromkresol hijau gitu. Kemudian pertimbangkan faktor praktis. Jadi yang kita harus timbangkan juga faktor praktisnya, di mana kita harus memastikan bahwa indikator ini tidak berinteraksi dengan zat dalam larutan yang dapat mempengaruhi perubahan warna. Ya, pilih indikator yang memberikan perubahan warna yang jelas dan mudah diamati untuk menghindari kesalahan subjektif dalam menentukan titik akhir. Kemudian menghindari penggunaan indikator yang menghasilkan warna antara yang sulit dibedakan seperti warna-warna yang mirip. Jadi misalnya kalau sampelnya itu warna biru, ya hindari penambahan indikator yang ketika ditambahkan tuh menghasilkan warna yang mirip juga gitu. Ya, yang berikutnya ya kita melakukan uji coba dan validasi gitu. Lalu kemudian akan langkah-langkah apa sih yang perlu diambil untuk memastikan akurasi dan juga kepresisian selama eksperimen titrasi ini. Yang pertama ya tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang tepat, di mana kalibrasi alat ukurnya dari buret, pipet, gelas ukur itu setelah dikalibrasi dengan benar sebelum digunakan sehingga hasil yang dicapai akurat dan presisi. Kemudian buretnya bersih dan bebas dari gelembung, jadi nggak boleh ada gelembung dalam buret. Kemudian pipet, menggunakan pipet yang dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Kemudian pemilihan indikator yang tepat. Jadi indikatornya harus sesuai, nggak boleh sama, rentang pH-nya juga harus sesuai dengan yang kita mau cari. Konsentrasinya juga begitu karena kita mau nyari konsentrasi kan di proses titrasi ini. Kemudian mengukur volume dengan hati-hati. Jadi dalam buret itu misalnya ketika kita mau udah nentuin nih volumenya apa. Dalam buret tuh biasanya tuh di atasnya tuh ada gelembung. Gelembung di volume atasnya. Jadi kita nentuinnya mau gimana nih? Mau yang apakah paling atas atau yang bawah. Nah, jadi itu kita bacanya tuh harus sejajar dari bawah meniskus gitu. Jadi pembacaan meniskus itu harus tepat. Jadi harus sejajar gitu. Nah, kemudian biasanya tuh yang salah tuh ketika volumenya nih nggak tepat saat perubahan warna terjadi. Jadi caranya yaitu ya kita menambahkan titran itu dengan perlahan aja ketika mendekati titik akhir sehingga tidak over gitu. Kemudian yang kita harus tahu lagi itu konsentrasi larutan yang diketahui. Jadi jangan hanya ditambahin saja tanpa ditahu konsentrasinya gitu. Karena biar jadi parameter atau tolak ukur untuk cari konsentrasi yang tidak ditahu tadi. Kemudian kita harus mengontrol lingkungan. Lalu yang terpenting juga yaitu mengulangi titrasi sehingga hasilnya lebih presisi dan akurat. Dan tentunya kita harus mencatat. Dan kemudian di titrasi juga itu ada kurva titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Lalu bagaimana sih kerja dari kurva ini? Kurva titrasi itu sendiri kan grafik yang menunjukkan perubahan pH larutan saat titran ditambahkan selama proses titrasi ini. Jadi
bagaimana dia bisa menentukan konsentrasi larutan? Yang pertama, yaitu kan pengumpulan data selama titrasi. Jadi selama proses titrasi, sejumlah kecil titran dengan konsentrasi yang diketahui, intinya konsentrasi yang diketahui secara bertahap ditambahkan ke dalam larutan kan. Terus pH larutannya itu diukur pada setiap penambahan titran menggunakan pH meter atau indikator dari asam basa. Data volume titran yang ditambahkan pH yang diukur kemudian diplot pada grafik untuk membentuk kurva titrasi. Biasanya bentuknya tuh kayak gini. Jadi biasanya di pH 7 tuh dia agak naik lurus gitu. Kemudian kemudian dari itu dia mengidentifikasi titik ekivalennya. Nah, pada kurva titrasi, titik ekivalen itu biasanya terlihat sebagai titik infleksi, di mana terdapat perubahan pH yang sangat tajam dan signifikan. Nah, biasanya tuh terjadi di tengah tuh, yang curam. Jadi kan, eh, eh, sorry saya ulang, jadi kan kurvanya tuh kan kayak gini kan. Yang tajam berdiri ini biasanya tuh titik ekivalennya tuh di situ. Dan kemudian ya penentuan volume titran. Tuh. Lalu ya terakhir kita menghitung eh, konsentrasi larutan. Rumusnya gimana? M1V1 maksudnya konsentrasi dikali volume sama dengan konsentrasi dikali volume zat yang lain. M1V1 sama dengan M2V2. Ya karena ini sebenarnya sih mol 1 sama dengan mol 2, mol H plus sama dengan mol OH minus misalnya kayak gitu. Kemudian kerja dari kurvanya ini kita bisa tahu jenis titrasi dan bentuk kurva titrasinya itu kayak gimana. Karena bentuknya itu akan tergantung pada jenis titrasi yang dilakukan juga gitu. Kemudian untuk kurvanya sendiri dia itu menggunakan titik akhir sebagai pendekatan. Nah, dari proses titrasi ini juga ada kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi. Dan bagaimana cara kita untuk meminimalisnya? Yang pertama kesalahannya tuh biasanya pada kesalahan dalam pengukuran volume. Ya, yang seperti tadi yang saya bilang ada gelembung, kita mau lihatnya di mana nih? Apakah di atas atau di bawah? Jadi dia harus sejajar gitu kan. Kemudian jangan di apa sih di uncontrol gitu. Jadi saat melepaskan buret itu saat melepaskan buret untuk diukur untuk airnya bisa menetes tuh jangan sampai terlalu over gitu. Sampai sampai ya kita tidak tahu nih, kita tidak bisa nentuin nih bahwa oh ternyata tuh pada angka sekian tuh udah terjadi perubahan loh, tapi karena saking cepatnya tetesan mengalir, kita terlambat untuk memberhentikannya gitu. Sehingga pengukuran volumenya yang salah. Jadi kita harus pelan-pelan aja gitu. Kemudian kesalahan dalam penambahan titran seperti tadi uncontrol. Kemudian penggunaan indikator yang tidak tepat biasanya itu fatal juga, tidak sesuai pada rentang pH titrasi, titik akhir dari titrasi. Solusinya gimana ya? Memilih indikator yang sesuai. Gitu kan. Biasanya juga akan terjadi kontaminasi alat yang tidak bersih, gitu kan, sehingga hasil akhirnya juga tidak akurat. Lalu solusinya bagaimana ya? Memastikan alat titrasi semua dalam keadaan bersih gitu. Kemudian ada kesalahan dalam pengadukan. Jadi setelah ditambah-tambah ini cairan diburet ke sampel, itu kan kita harus ngaduk juga atau ya kita harus ngaduk biar terjadi perubahan warna kan. Biasanya tuh kalau misalnya terjadi kesalahan sehingga dan tidak terjadi perubahan warna, padahal udah sampai di titik ekivalennya itu, ya kita akan nambah-nambahin terus sehingga hasilnya nggak akurat. Kemudian kesalahan berikutnya itu misalnya penentuan titik akhir yang tidak tepat. Dan juga ya solusinya kayak gimana ya kita harus melatih sehingga kita harus membiasakan diri untuk melakukan proses titrasi sehingga kita tahu nih, kita udah tahu lah titik akhirnya tuh sampai mana, berapa lama gitu, sampai berapa volumenya kita tambahin gitu, sehingga kita tahu dari latihan. Yang terakhir yaitu biasanya terjadi pada ada perubahan suhu. Perubahan suhu ini mempengaruhi reaksi dan volume yang digunakan. Ya, solusinya gimana? Lakukan titrasi pada suhu yang konsisten dan ideal jika memungkinkan, atau pertimbangkan pengaruh suhu pada reaksi titrasi. Oke, jadi sekian
penjelasan saya mengenai analisis grafimetri dan titrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum